Bapa, kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang ajaib, pencipta langit dan bumi. Bapa yang sempurna dalam kasih-Nya, dalam karyanya, dalam kebenarannya, dalam kesuciannya, dan dalam keadilannya. Siapakah kami manusia ciptaan-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini? Boleh Kau panggil, bahkan Kau pilih. Bahkan kami boleh memanggil Engkau Bapa kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Itu berarti kami semua yang hadir di tempat ini adalah anak-anak Bapa yang Tuhan pilih untuk kami boleh dipakai menjadi hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, untuk menyatakan kabar baik dari Bapa, yaitu melalui Injil kepada dunia ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kebaktian penginjilan bersama di tempat ini, untuk men-sharingkan sebetulnya visi dan misi Bapa di dalam Alkitab, yaitu bagaimana dunia ini boleh menerima berita baik, berita keselamatan yang tidak boleh lagi dibatasi oleh tembok-tembok denominasi, yang tidak boleh lagi dibatasi oleh tembok-tembok dogmatis. Kami dari gereja berbagai latar belakang, kami percaya kami adalah tubuh Kristus yang memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Justru dalam perbedaan itulah kami diperlengkapi, supaya kami tidak merasa kami bisa melayani sendiri. Karena memang Tuhan tidak pernah memakai orang-orang secara one man show, tetapi Tuhan mau memakai kami menjadi tim. Sebagaimana Tuhan menyiapkan tim 12 rasul, kami pun menjadi timnya Bapa, untuk kami boleh membawa kabar baik kemanapun Bapa mengutus kami, melalui wadah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin di dalam ibadah kebaktian penginjilan bersama ini, hati kami disatukan menjadi hati seperti hati Bapa. Kasih kami disatukan seperti Bapa mengasihi kami. Dan biarlah melalui kebaktian penginjilan bersama ini dan sharing visi dan misi yang akan kami terima di tempat ini, boleh membuka wawasan kami, boleh membawa kami untuk mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kami, seperti amanat agung Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil kepada seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan setiap hamba-hambamu yang masih dalam perjalanan, mari Tuhan hantar. Juga untuk hambamu Pak El Sentan, Pendeta El Sentan, juga Pendeta Raja Lili. Biar Tuhan Kau memberkati kedua hambamu ini, supaya boleh men-sharingkan visi dan misi penginjilan ini kepada kami semua, untuk kami boleh bergandengan tangan melayani Tuhan di dalam wadah yang Tuhan percayakan melalui gereja kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah hanya jadi dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Selamat pagi. Satu keindahan dan sukacita bagi kita semua di sini untuk boleh berkumpul bersama-sama, dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian daripada kalimat Tuhan Yesus kepada pelayannya, kepada orang yang dipanggil oleh Dia. Mari kita membuka dari kitab suci kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5, di dalam ayat yang ke-35.
Yohanes pasal 5 ayat yang ke-35. Kita akan membaca bersama-sama apresiasi atau satu penilaian dari Tuhan Yesus Kristus kepada hambanya, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita membaca bersama-sama dua ya. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. He was the burning and shining lamp. Burning and shining, pelita yang menyala dan bercahaya. Satu bagian lagi dari Injil Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ketiga, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iture dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan mohon pimpinan Tuhan, Roh-Nya yang kudus yang telah mewahyukan kita suci, memimpin kita, membakar hati kita, untuk sekali lagi kita memenuhi panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing untuk melayani kita. Kita akan masuk di dalam. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan yang memanggil kami, bukan manusia. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena pada waktu kami menanggapi panggilan Tuhan, Tuhan selalu menguatkan kami melalui pelayanan oleh hamba-hamba Tuhan yang setia kepada firman, yang setia kepada Injil, dan Tuhan telah memakai mereka pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kami ingin kembali menelusuri firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin Roh-Mu yang kudus memenuhi kami semua, memenuhi kami dengan firman-Mu, memimpin kami semua sekali lagi untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Roh-Mu yang kudus membakar kami melalui kebenaran firman, sehingga kami kembali menyala-nyala bersama-sama satu di dalam Kristus, bersama untuk Injil. Pimpin kami semua Tuhan, pimpin kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam sejarah pernah terjadi pada waktu kitab suci ditutup dengan kitab Maleaki. Ratusan tahun Tuhan tidak memberikan kebenaran firman-Nya melalui hambanya yang setia. Selama 400 tahun sebelum Yohanes Pembaptis muncul, tidak ada suara, sunyi, sepi. Umat Tuhan diizinkan Tuhan untuk di dalam kesunyian menanti dengan haus kebenaran firman Tuhan yang sejati itu boleh kembali ada dan terdengar lagi melalui mulut hamba Tuhan. Itu sebab saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam setiap zaman Tuhan selalu bangkitkan pelayan-pelayan Tuhan yang setia kepada Dia, yang kemudian tidak kompromi akan kebenaran, lalu kemudian beritakan firman dan beritakan Injil. Nah, orang yang saya maksud hari ini adalah John the Baptist atau Yohanes Pembaptis.
Di dalam seluruh kitab suci, jarang Tuhan itu memuji pelayanan seseorang. Sedikit sekali orang-orang yang diapresiasi oleh Tuhan Allah sendiri yang menyatakan Dia berkenan atas orang itu. Yohanes Pembaptis menerima langsung kalimat apresiasi dari Tuhan Yesus terhadap dirinya. Yesus mengatakan, orang ini adalah pelita yang menyala, bukan saya menyala, tapi bercahaya. Dan Yesus mengatakan, di antara semua orang yang pernah dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Pada waktu kita membaca kalimat-kalimat Tuhan kepada orang ini, kita pikir, kenapa sampai Tuhan berkata demikian kepada orang? Apa yang membuat hati Tuhan itu kemudian dinyatakan keluar melalui kalimat-kalimat mengapresiasi pelayanan daripada Yohanes Pembaptis? Saudara-saudara, kita semua dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba. Kita pasti menginginkan kalimat pujian dari Tuhan yang pada akhirnya berkata, mari masuk, hai hambaku yang setia. Amin. 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 Yohanes Pembaptis, pelayanannya seperti apa? Jiwanya seperti apa? Hatinya seperti apa? Alkitab beritahu kepada kita. Di antara begitu banyak hamba Tuhan yang ada di Baal, dengan baju yang indah, lengkap dengan semua ornamentasi dan mimbar yang begitu mewah, lalu kemudian gereja yang begitu besar, tanda kutip pada waktu itu, Yesus mengatakan, mereka semua orang-orang yang cinta uang, bukan cinta kebenaran. Di Bait Allah waktu itu yang terdengar bukan suara kebenaran firman, yang kedengaran justru gemerincing uang yang ditaruh di kotak persembahan. Lalu uang itu menarik hati dari banyak orang untuk kemudian berkata, kami sedang melayani Tuhan. Padahal Yesus mengatakan, enggak, kamu hamba uang, bukan hambaku. Waktu kita baca kalimat-kalimat seperti ini, kita hatinya itu miris. Gereja besar, pelayan banyak, jabatan lengkap, ahli Taurat, orang Farisi, Sanhedrin, semua struktur organisasi begitu lengkap. Tapi Lukas memberitahu kepada kita, di situ yang organisasi lengkap, yang semua pakaian secara jabatan lengkap, mimbar ada, justru di situ mata Tuhan tidak ada. Di situ hati Tuhan tidak ada. Lalu Lukas mencatat, yang ada justru di tempat yang sunyi, di padang gurun, di dalam diri daripada seorang namanya Yohanes Pembaptis. Siapa dia? Bukan siapa-siapa. Tidak pernah masuk sekolah teologi sesuai dengan lulusan daripada tradisi orang Farisi, ahli Taurat. Nggak masuk ke kumpulan itu. Dia orang biasa. Pakaiannya sederhana, bukan pakaian pendeta, ikat pinggang kulit, jubah bulu unta. Beda dengan semua pelayan-pelayan yang diordinasi oleh tradisi daripada yang namanya Baal. Beda. Hidupnya beda, sendirian di padang gurun yang sunyi. Kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Tapi ada satu hal yang begitu mengagumkan, saudara sekalian. Namanya bahkan disandingkan, dikomparasikan dengan 7 nama yang disatu oleh Lukas pasal 3. 5 nama penguasa dunia, 2 nama itu namanya pemimpin rohani, Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Filipus, Lisanias. Lalu kemudian 2 nama, Hanas dan Kayafas. Semua nama itu kita bisa bayangkan kelimpahan secara materi, kelimpahan secara semua hal yang dibutuhkan oleh dunia, yang dunia bisa kasih. Tapi ada satu kalimat yang begitu menarik. Kalimat ini adalah,
Datanglah firman Allah kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun. Saudara-saudara, waktu kita membaca kalimat ini, hati kita menyala. Apa yang dibutuhkan oleh seorang pelayan Tuhan? Jubah, uang, mimbar, atau justru Tuhan kasih kebenaran firman ditanam di dalam hati kita, dan Injil kasih karunia itu ditanam di dalam hati daripada pelayan Tuhan untuk kemudian melimpah keluar, dibagi keluar, karena hati yang mencintai domba-domba yang hilang, seperti Yesus datang ke dalam dunia ini mencari domba-domba yang hilang. Saudara yang saya kasih dengan Tuhan, Yohanes Pembaptis seorang diri, tidak punya rekan kerja, tidak orang yang mengerti dia, tapi dia punya visi. Yohanes Pembaptis tidak punya kelompok-kelompok yang mendukung dia, tapi dia punya misi. Dia jelas visi waktu Tuhan panggil. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang hidup yang sangat sebentar yang dunia. Nah, orang yang seperti ini hidupnya hidup yang sederhana tapi cukup. Orang yang seperti ini sendiri tapi Tuhan beserta dengan dia. Orang yang seperti ini tidak kompromi. Raja pun dicatat dalam kitab suci. Herodes sendiri kangen, ingin dengar kalimat-kalimat kebenaran yang keluar dari mulut dia. Karena hatinya dipenuhi oleh kebenaran, lalu dari hati yang meluap itu keluar kalimat-kalimat kasih karunia, keluar dari mulut dia. Dan kebenaran yang diinginkan oleh umat Tuhan, kebenaran yang diinginkan oleh manusia, itu keluar dari mulut dia. Nah, kita catat itu. Orang-orang berbondong-bondong datang kepada dia. Datang dari tempat yang jauh, yang bawa anak, siapin anaknya supaya tidak kedinginan kalau malam pulang. Bawa makanan di padang gurun, gak ada yang masak, mesti bawa sendiri. Tidak ada transportasi, semua jalan masing-masing datang kepada dia. Datang kepada dia, dia mengatakan, bukan. Datang kepada saya, bukan, bukan. Orang tanya, siapa kamu? Aku bukan siapa-siapa. Engkau Elia? Engkau Nabi yang akan datang? Engkau Mesias? Bukan. Siapa kamu? Dia bahkan tidak sebutkan namanya. Aku cuma suara yang berseru-seru di padang gurun. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis tidak pentingkan siapa dia. Dia tidak perlu orang kenal dia. Yang dia mau di dalam hati dia adalah orang kenal Kristus. Amin. Amin. Orang kenal Kristus, karena dia berkata, aku harus makin kecil, Yesus Kristus harus makin besar. Karena aku datang diutus oleh dia untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Nah, kalimat-kalimat seperti ini membuat waktu kita baca, hati kita kembali dibersihkan oleh kebenaran firman. Saudara-saudara, kita ini terlalu tipis dan terlalu di dalam satu kebahayaan. Orang, kita ingin orang kenal kita, atau kita ingin orang kenal Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis visinya jelas, Kristus. Yohanes Pembaptis misinya jelas, dia bawa orang kenal Yesus Kristus. Semua orang yang datang kepada dia, waktu dengar khotbah dia, sadar ini orang bukan bicara tentang dirinya, ini orang bicara tentang Kristus. Lalu kemudian semua orang yang berbondong-bondong datang kepada dia itu sadar, mereka terpesona kepada Kristus, mereka meninggikan Kristus, mereka kemudian hatinya didedikasikan untuk Kristus. Dan Yohanes Pembaptis tidak pernah mengatakan ikut saya. Waktu Yesus Kristus lewat, murid-murid yang terbaik, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara,
waktu kita baca semua ini, hati kita itu betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita adalah dipanggil oleh Yesus Kristus, kalau kita adalah utusan Kristus yang ada di tengah-tengah dunia, biar kita boleh sama-sama mempunyai hati seperti pelayan Tuhan yang diapresiasi oleh Tuhan Yesus, bahwa kita memang ingin membawa orang untuk kenal Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudara, waktu pelayanan Yohanes Pembaptis yang sangat singkat itu, Alkitab mencatat begitu banyak orang datang. Waktu dengar khotbah dia, langsung tertusuk hati. Saudara-saudara, ada dua macam orang pada waktu dengar khotbah. Semacam orang tertusuk hatinya, lalu kemudian marah kepada si pengkhotbah. Semacam orang lagi tertusuk hatinya, yang dicatat oleh Kisah Para Rasul, they were cut to the heart. Mereka tertusuk hatinya karena Roh Kudus bekerja. Pedang firman yang tajam itu, yang punya sisi mata dua itu, yang lebih tajam dari apapun itu, menusuk masuk, pisahkan semua kotoran-kotoran yang hati. Lalu mata hati itu sekarang lensanya itu begitu tajam, bisa melihat, oh betul, saya betul-betul perlu Tuhan. Oh betul, ini kebenaran firman Tuhan buat saya, bukan buat tetangga, bukan buat dia. Maka mereka tanya, apa yang harus kami lakukan? Yohanes Pembaptis mengatakan, kamu yang punya 2 helai baju yang berkecukupan, bagi kepada orang miskin. Kamu yang bekerja sebagai seorang prajurit, jangan memeras. Kamu yang adalah pemungut cukai, jangan menagih lebih daripada apa yang telah ditetapkan bagi kamu. Oh, semua kalimat-kalimat itu gak enak di kuping. Kalimat-kalimat itu bukan menyenangkan manusia. Saudara-saudara, Paulus pernah menulis dalam kitab Galatia, kalau aku mencari kesukaan manusia, berarti aku sudah tidak lagi menyenangkan Allah. Saudara, saya kasih itu. Waktu Yohanes Pembaptis bicara kalimat-kalimat seperti ini, sejarah berubah. Umat Tuhan berubah di dalam hidup. Kenapa? Karena firman yang berkuasa itu merubah hidup daripada domba-domba milik Tuhan yang punya telinga untuk mendengar suara Sang Gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita bukan mau menjadikan orang ikut kita. Kita mau menjadikan mereka domba-domba milik Tuhan itu ikut Kristus. Amin. Kristus Sang Gembala, kita ikut Kristus, domba-domba ikut Kristus, sehingga kita sama-sama menjadi pelayan Tuhan yang terus menyala, yang terus bercahaya sepanjang hidup kita sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pada waktu Yohanes Pembaptis melayani seperti ini, firman ada pada dia, hidup yang cukup di hadapan Tuhan, ibadah yang disertai dengan rasa cukup, lalu kemudian memberitakan Injil, mengkhotbahkan firman yang sejati, yang murni. Dunia harus berubah karena dari 2 orang murid ini yang terbaik, salah satu yang saya bisa sebutkan, Yohanes, yang akan menjadi Rasul Yohanes, yang mencatat dengan teliti ayat yang kita baca yang tidak pernah muncul di kitab Injil. Kalimat dari Yesus yang memuji Yohanes Pembaptis itu berasal dari Rasul Yohanes yang tulis Injil Yohanes. Orang yang kedua adalah Andreas, yang jiwanya melihat pelayanan kepada Yohanes Pembaptis, Bapak rohani, jiwa itu turun ke dalam hati, sehingga semangat itu untuk membawa orang mengenal Kristus, membawa orang mengenal Kristus, itu nyatu, turun di dalam hati daripada Andreas, turun di dalam hati daripada Yohanes, Rasul Yohanes. Kenapa? Karena Rasul Yohanes akan tulis kitab Injil Yohanes melengkapi Matius, Markus, Lukas, menjadi kitab terakhir daripada kitab Injil yang begitu indah, begitu komplit, begitu dalam, begitu luas, dan begitu tajam. Sampai hari ini kita, saya percaya kita semua
khotbah Injil Yohanes. Mungkin ada yang sudah khotbah lebih dari 2 kali. Saya sendiri belum selesai mengeksposisi Injil Yohanes sampai hari ini. Saudara-saudara, dunia harus berubah karena ada pelayan Tuhan yang di dalam pelayanannya fokus kepada Kristus. Misinya jelas untuk Kristus. Lalu kitab suci yang dia pegang, kebenaran firman Tuhan yang khotbahkan itu, sungguh-sungguh dia percaya, sungguh-sungguh dia jalankan di dalam hidup dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita kumpul sama-sama. Kami merindukan apa yang pernah terjadi di dalam sejarah yang dicatat di dalam kitab suci. Boleh sungguh-sungguh terjadi. Bukan karena kita, tapi justru karena kita terlalu lemah. Kuasa Tuhan menaungi kita, menyatukan hati kita. Lalu kita sama-sama bisa melihat visi yang jelas, dan kita sama-sama bisa jalankan misi yang daripada Tuhan dari percayakan kepada kita masing-masing. Amin. Kiranya roh yang telah menggerakkan Yohanes Pembaptis menggerakkan kita semua hari ini, dari sekarang sampai nanti acara ini selesai, tidak berhenti, tapi terus menggerakkan kita, memimpin kita untuk boleh mewujudkan satu kebaktian penginjilan bersama-sama. Amin. Bersama-sama, together for the gospel. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena panggilan kudus-Mu tiba kepada setiap kami. Kami yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan melayani Tuhan melalui gereja-Mu di tempat kami masing-masing. Hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami sungguh berdoa dan hamba-Mu berdoa, Roh-Mu yang kudus menggerakkan hati kami, menyatukan kami yang kebenaran firman Tuhan dan di dalam Injil. Injil yang tidak pernah berubah, Injil kasih karunia dari Tuhan. Injil inilah yang akan menyatukan kami. Kristus Tuhan yang akan menyatukan kami, sehingga hati kami bulat dan satu untuk Kristus, untuk Injil. Dan kami rindu Tuhan pakai kami, Dia memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi, memperluas kerajaan Tuhan di kota ini, dan memperluas kerajaan Tuhan di tempat-tempat di mana Tuhan utus kami, tempatkan kami. Beri kepada kami firman Tuhan yang berkuasa, beri kepada kami roh yang menyala-nyala, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, penuhi kami dengan cinta kasih-Mu, penuhi kami dengan firman. Kami berterima kasih dan bersyukur, dan serahkan jam di hadapan kami, sharing visi dan misi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Sentan. Tuhan juga sertai, sama seperti Tuhan telah sertai dan memimpin semua yang telah kami lalui. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Salam semuanya. Salam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memenuhi undangan untuk hadir bersama kita pada hari ini adalah acara sharing visi dan misi dengan kebaktian penginjilan bersama. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi kebaktian penginjilan bersama ini, tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga dalam Bapak dan Ibu dalam hati
yang menanya kenapa harus kebaktian penginjilan bersama ini. Saya tidak punya kelebihan apapun untuk mengadakan satu forum ini. Dan saya pun tidak ada kelebihan apapun untuk melebihi Bapak dan Ibu di tempat ini. Tetapi saya cuma punya hati satu, mencintai Yesus Kristus. Di dalam hati saya yang tulus, yang saya ingin perintahkan. Karena saya melihat dari kehidupan saya menjadi hamba Tuhan, dari ketua sinode, yang saya lihat bertahun-tahun dihitung dan direnungkan, pertambahan jumlah untuk orang bertobat sangat kecil, pertambahan untuk pindah gereja sangat besar. Jadi saya ingin sekali menggerakkan ini untuk hati tulus saya. Tetapi saya tidak tahu harus dari mana mulainya. Maka perkumpulan inilah adalah awal. Jikalau ada bahasa saya, jikalau ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya pertama dulu mengatakan saya mohon maaf, karena saya tidak ada lebih dari itu. Bapak dan Ibu sekalian, visi misi kenapa harus kebaktian penginjilan bersama? Karena banyak sekali yang mengadakan forum-forum seperti itu, bukan kita kali ini. Saya percaya Bapak dan Ibu sudah banyak mengikuti acara-acara seperti ini. Tapi akhir-akhirnya semua tujuannya adalah kepribadian masing-masing yang tidak kelihatan. Kenapa? Kalau dari awal hatinya sudah motivasi atau hatinya sudah bengkok, saya percaya sampai akhirnya tidak ada satu kebersamaan di dalam Kristus. Itu awalnya semua bagus. Mau gerakan ini, mau gerakan ini, mau gerakan ini, semua awal bagus. Ujung-ujungnya adalah duit. Ujung-ujungnya adalah duit. Dan ujung-ujungnya adalah pindah jemaat. Ujung-ujungnya adalah pertengkaran, saling menuduh, saling membesarkan. Mari Bapak dan Ibu memperhatikan visi misi yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, yang bisa saya utarakan pada hari ini. Setelah itu nanti kita akan sharing tanya menjawab. Perhatikan, semua sudah ada di dalam buku warta daripada kebaktian penginjilan bersama. Tapi kan saya akan bacakan dulu. Visi misi kebaktian penginjilan bersama. Pertama adalah taat perintah amanat agung Kristus. Tuhan Yesus berikan amanat agungnya bagi kita semua, menginjili dan memuridkan. Kebaktian penginjilan bersama ini fokus kepada penginjilan karena setelah mendengar Injil baru, kemudian orang percaya dimuridkan di gereja lokal oleh Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu adalah pendeta yang menginjili di gereja masing-masing. Di gereja masing-masing. Sekali saya katakan lagi. Setelah mendengar Injil baru, kemudian orang percaya dimuridkan di gereja lokal oleh Bapak dan Ibu. Jadi apapun yang dalam perkumpulan penginjilan itu, tidak ada sesuatu yang membangunkan satu bendera baru, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Dia maksudnya, wah kita kumpul nanti sudah besar, Pak Esen itu kan mau ambil jiwa besar. Tidak ada itu. Ingat loh, tidak ada itu. Kembali kepada gereja masing-masing, digembalakan Bapak dan Ibu kembali masing-masing. Nah, fokusnya kebaktian penginjilan bersama ini kepada pemberitaan Injil yang murni, yang sejati. Untuk apa? Untuk meninggikan Kristus Yesus. Karena kita semua bisa satu karena Kristus, bukan karena siapapun.
Kita hari ini kita datang duduk sama-sama untuk bahas semua karena Yesus Kristus. Kebaktian penginjilan bersama ini adalah dalam bentuk kebaktian penginjilan yang bukan, dengan baik-baik, yang bukan misi-misi ke daerah-daerah untuk membuka atau menanam gereja baru. Enggak ada itu. Jadi kita tidak ada misi untuk, oh nanti Pak sini buka gereja, sini buka gereja. Enggak ada itu. Ya, enggak ada itu. Tetapi merupakan ajakan bersama dengan gereja lokal-lokal yang sudah ada untuk membawa jiwa baru, untuk mengikuti kebaktian penginjilan yang akan digembalakan, dimulihkan kembali oleh gereja lokal setempat. Nah, ini pertama. Ya, nanti pertanyaan nanti saudara akan tanyakan setelah selesai saya baca semuanya. Jadi saya percaya banyak ya orang-orang dan banyak juga gerakan-gerakan itu. Salah contoh adalah membantu gereja untuk memanage, membantu gereja untuk mengatur keuangan, membantu gereja untuk mengajar. Tapi ujung-ujungnya adalah pindah jemaat. Ujung-ujungnya adalah gereja itu tidak solid. Nggak butuh. Kita butuh Yesus. Kita nggak butuh orang-orang pintar. Kita juga tidak pintar daripada lebih dari orang semuanya kok. Karena Alkitab kami semua jadi hamba Tuhan belajar nggak habis-habis. Saya pun sampai hari ini belajar terus. Walaupun saya sekolah sudah sampai masuk S2 pun, bagi saya tidak ngerti dari 1% yang saya ngerti. Yang bisa mempengertikan saya hanya Roh Kudus. Amen. Kemudian Bapak yang Ibu sekalian, kedua adalah kebersamaan dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus yang kudus dan am. Paulus pernah menyatakan dengan begitu jelas bahwa kita adalah satu di dalam Kristus yang dicatat oleh Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Mari kita baca coba bersama-sama yang dicatat oleh firman Tuhan Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada anak dan tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu yang kita pegang. Tidak ada bentuk warna kulit, tidak ada bentuk suku, tidak ada bentuk nama gereja. Karena Alkitab tidak pernah catat nama gereja. Alkitab selalu catat bahwa kita ada sama, yang kita tinggikan adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Perbedaan inilah kita ada menjadi kekayaan, menjadi tubuh Kristus yang kudus dan am untuk menjalankan perayaan penginjilan bersama ini. Kebersamaan dalam pelayanan penginjilan menjadi wujud dalam pengakuan iman rasuli, yaitu aku percaya kepada gereja yang kudus dan am untuk mengerjakan bersama pelayanan penginjilan. Jujur Bapak dan Ibu, sampai hari ini mau di luar negeri, gereja-gereja Indonesia maupun Indonesia, sampai hari ini tidak bisa bersatu gereja itu. Saya pernah dengar satu berbahasa dari orang seberang. Dia mengatakan bahasa ini, orang-orang seberang yang sudah sekolah-sekolah secara pemahaman mereka, dia bilang orang Kristen tidak perlu diganggu, tidak perlu diganggu, tidak perlu adakan bakar-bakar gereja, tidak perlu adakan untuk mengganggu. Biar mereka kebaktian, biar mereka terus-menerus memberitakan Injil. Nanti mereka tutup sendiri. Kenapa? Karena semua yang dibutuhkan adalah money. Satu gedung, saya kadang-kadang sangat bingung dan sangat terharu.
Sangat terharu artinya apa? Saya bingung. Dan saya terharu karena saya mau nangis. Satu gedung 8 lantai, 8 gereja. Satu gedung 8 lantai, 8 gereja. Saya bingung. Ya, saya mau tobat di tutup mata ya. Saya mau tobat di saya dibaptis ini nggak sah katanya. Baptis di lain gedung A katanya nggak sah. Kalau menurut pengajian ke lain gedung B kurang Alkitabiah. Ke lantai 3, nah penuh kuasa Allah. Jadi saya bingung. Ya, minggu ini saya mau masuk ke lantai berapa untuk persembahan. Nah, lantai terakhir katanya cepat naik surga. Bapak dan Ibu, nah inilah terjadi. Kita melihat wadah inilah maka kita butuh panggilan mula-mula kita. Satu lagi, ya kita lihat kesatuan itu. Kesulitan jadi hamba Tuhan adalah faktor. Waktu kita kuliah, saya percaya Bapak dan Ibu itu adalah jihad Kristus. Tapi sudah menikah, jihad bukan Kristus lagi. Faktor ekonomi. Akhirnya kita hancur dalam pelayanan diatur oleh donatur, diatur oleh pemahaman-pemahaman yang sudah melenceng. Sehingga kita bukan tidak bisa tegur dia. Karena kita butuh kehidupan, maka kita tutup. Alkitab bilang tidak boleh tutup mamon, tapi kita setiap hari tutup sama mamon. Amin. Aduh. Haleluya. Maka inilah semangat. Harus semangat. Saya nggak pintar ngomong, tapi ada semua hal satu hal. Saya jalan terus dengan hati saya terus. No profit. Saya jalan terus. Saya nggak tahu dari mana. Contohnya hari perkumpulan kita, saya cuma ngomong, mau jalan, tapi saya puji Tuhan, banyak orang yang memang benar mencintai Tuhan untuk memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ini yang dikatakan bahwa kebersamaan penginjilan itu, semua kalau kumpul untuk mengabarkan ataupun mau pelayanan penginjilan selalu punya maksud dan tujuan yang motivasi. Awal-awalnya saya percaya semua tulus. Ujung-ujungnya nggak tahu jadi apa Bapak dan Ibu semua. Ya, begitu lihat orang Medan bilang hepek di depan. Pikiran beda. Sudah melihat ada jemaat, sudah ada donatur mulai ribut. Ya. Waktu mengembarakan orang-orang yang kurang mampu, semua rasa seperti malaikat kesiangan. Tapi begitu ada dana tuh dalam masuk, mulailah ya secara doktrin, secara liturgi, pemahaman sudah mulai tancap pula, ya pedang sudah masuk. Oke, yang ketiga, bertumbuh bersama dalam kerajaan Allah. Setiap jemaat bersehati membawa orang yang belum mengenal Kristus untuk mendengar berita Injil. Setelah mereka bertobat, akan menjadi percaya, digembalakan oleh Bapak dan Ibu di gereja masing-masing. Sehingga jemaat mengalami pertumbuhan secara kuantitas dan juga dipakai Tuhan untuk membawa jiwa bagi Kristus. Gereja juga diberkati oleh Tuhan dalam anugerahnya yang dilimpahkan kepada untuk menjalankan perintah Tuhan dengan kesungguhan dan kemurniannya. Jadi pertumbuhan bersama nanti setelah kita sama-sama mengadakan satu kebaktian penginjilan bersama, setelah selesai, ya udah masing-masing pulang. Dan tidak ada bendera nama gereja saya untuk ini dia kebaktian dari gereja Reform Karismatik. Nggak ada seperti itu. Kenapa saya katakan? Karena yang keempat, partnership dan in the gospel. Kebaktian penginjilan bersama diselenggarakan bersama gereja Reform Karismatik ini. Saya sebagai ketua sinode, sehingga semua nama gereja lokal akan ikut berpartisipasi
nama dan logo, dan dicantumkan kertas juga di dalam nama dan logonya adalah dan nama gembala sidangnya merupakan satu kerjasama. Jadi nanti kalau misalnya ada satu kebaktian gereja bersama, semua nama-nama logo gereja Anda itu ditempel. Kemudian nama gembala sidang juga tempel. Jadi ini kebersamaan, tidak ada nama. Dia tidak hanya kita, cuma disenggarakan oleh gereja bukan secara legalnya. Karena saya sinode, jadi harus ada legalnya. Nggak bisa kita oke sama-sama itu tidak ada badan hukumnya. Badan hukumnya disenggarakan oleh gereja di Karismatik. Tetapi semua nama gereja akan dicantumkan di sana. Semua logo gereja, nama gembala sidang. Jadi ketika saudara, bapak dan ibu semuanya membawa jemaat Anda atau membawa jemaat baru, Anda pulang, Anda lihat ini gereja kita juga. Karena kita sama-sama untuk beritakan Injil dengan kebersamaan dan satu suara, satu hati untuk memuji amanah agung Yesus Kristus. Saya percaya itu kuasa yang luar biasa. Banyak jiwa yang akan bertobat. Sehingga itu saudara dan ibu bapak sekalian bawa pulang kembali jemaat Anda dan dikembarakan masing-masing. Terus kita menggerakkan itu dengan satu hati. Dan ingat, ketika bapak dan ibu datang membawa semua rombongan, semua biaya transportasi, semua apapun dalam arti makanan, semua akan dibebankan kepada gereja Reform Karismatik. Bapak, ibu tidak akan keluar satu sen pun uangnya. Semua kita kerjakan dengan tulus, jujur, taat kepada Tuhan. Itu aja yang bisa saya lakukan. Itu yang bisa dalam hati saya bisa lakukan. Saya mau sisakan hidup saya sebagai gembala sidang, sisakan hidup saya untuk melakukan ini. Tapi saya tidak ingin menjadi satu organisasi. Saya ingin satu kesatuan. Saya ingin Yesus Kristus pimpin kita semuanya. Gembala agung kita Yesus Kristus, bukan nama orang, bukan seseorang, semua Yesus Kristus. Kita kembali ke sana. Biarlah melalui Tuhan yang pimpin kita masing-masing dalam gereja masing-masing. Semua gereja kita semua masing-masing diperbesarkan Tuhan karena kita semua sama bersatu untuk meninggikan nama Yesus Kristus. Nah, visi misi sudah saya baca semua selesai, ya. Nah, untuk itu sebelum saya masuk ke tanya jawab Bapak dan Ibu sekalian kepada saya akan sambung sedikit. Saya akan katakan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Saya katakan sedikit Bapak dan Ibu sekalian. Saya sendiri pribadi rindu sekali, ya, bertahun-tahun saya memberitakan Injil dengan sendirian. Kenapa? Karena saya sangat cinta Tuhan dengan setulus-tulus hati saya. Untuk mencintai Tuhan seluruh hati saya bukan hanya saya mengembarakan bertahun-tahun, tidak pernah saya ambil satu sen pun dalam organisasi gereja saya. Dan selalu saya memberkati, hidup saya adalah tugas saya selalu memberkati. Saya cuma percaya Kristus yang bisa memberkati saya. Nah, untuk itulah saya lakukan itu, saya lakukan ini. Saya tidak tahu bagaimana mulai. Kalau Anda tanya saya, Pak begini, saya benar-benar tidak tahu. Karena saya berjalan satu langkah demi satu langkah, selalu saya doa pada Tuhan. Tuhan bilang, atau suruh buat Tuhan bilang, saya minta maaf. Menurut hati saya, pertama saya kumpul manusia ataupun hamba-hamba yang mencintai Kristus. Setelah mengumpulkan hamba-hamba Tuhan mencintai Kristus, marilah kita doa, minta visi yang misi amanah agung berikan kepada kami lebih jelas. Kita melangkah sesuai dengan pimpinan Dia. Kalau saya bicara saya begini, berarti itu saya, bukan Kristus. Kita minta petunjuk, saya percaya Tuhan akan pimpin kita semua. Karena hidup di Jakarta ini, ya, selalu organisasi lakukan semua tujuannya pertama mengkabarkan Injil. Pertama-tama. Tapi ujung-ujungnya kita
tidak bisa berkembang gereja lokal masing-masing. Ini saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan gereja lokal Bapak dan Ibu sekalian. Bukan untuk saya, bukan untuk Bapak juga, semua untuk Kristus. Maka kita punya gembala agung, pemimpin penggambaran Injil. Siapa namanya? Yesus Kristus. Orang tanya saya, pemimpin bukan saya, bukan Bapak, tak ada organisasi. Siapa? Yesus Kristus. Nah, untuk itulah kita ajak Bapak dan Ibu, kerinduan saya ajak Bapak dan Ibu mulai dari sekarang dan hari ini adalah hari pertama kita berkumpul. Tapi tetap akan berkumpul, terus berkumpul. Nah, untuk cari satu solusi yang tepat dan baik untuk menjalankan ini. Karena tidak bisa menjalankan suatu organisasi ini ataupun menjalankan satu visi ini dengan pemikiran kita. Ingat, bukan pemikiran kita ataupun perasaan kita, gak bisa. Atau pengalaman kita, itu gak bisa. Harus ada dari Yesus Kristus yang memberikan pimpinan. Harus Tuhan yang mulai. Kita tidak bisa lakukan satu langkah pun kalau Tuhan Yesus belum mulai. Ketika Tuhan Yesus sudah mulai, kita ikut aja. Saya percaya Tuhan akan pimpin kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di belakang dan warta itu ada formulir, ya, yang Bapak dan Ibu harus isi. Kenapa harus isi? Karena ini adalah sangat penting. Kita akan mulai nanti setelah saya dapat nama, alamat, nomor telepon gereja Bapak, jabatan, dan email, ya, saya akan email ke Bapak Ibu semuanya. Kapan kita mulai kebaktian penginjilan bersama? Di mana mulai? Kenapa? Sangat menentukan bahwa Bapak dan Ibu bawa jiwa dapat jemaat Bapak dan Ibu atau jemaat baru yang bawa dalam penggabaran Injil. Dan juga itu saya juga nanti akan minta setiap gereja lokal mempunyai nama gereja, logo gereja, terus kemudian alamat gereja, kemudian nama pendeta gembala sidang. Itu akan dicantumkan di semua dalam warta ini. Jadi semua kita bersama. Jadi tidak ada kepribadian. Dia semua akan cantumkan di dalam belakang daripada satu buku warta yang akan dibuat dalam kebaktian penginjilan bersama. Nah, itulah kebersamaan kita. Jadi tidak ada satu organisasi yang mengikat antara Anda dengan saya. Nggak ada, sama-sama mengikat. Nah, untuk itu nanti biar Tuhan yang pimpin ke depannya, dan Tuhan pimpin langkah ke depannya apa yang Tuhan mau pimpin. Jadi ini Bapak Ibu sudah terima, saya harapkan juga bisa diisi. Nah, sambil diisi, kita akan masuk pada sharing tanya jawab, ya. Sambil diisi, nanti pada pekerja ataupun pada pelayan yang sudah ada bisa ambil yang sudah isi, dikumpulkan semuanya, ya, dikumpulkan semuanya. Ya, dikumpulkan semuanya supaya bisa kita menjadi satu wadah yang baik. Karena semua butuh dokumentasi, yaitu data-data, ya, data-data. Sambil isi, ada mulai pertanyaan yang mau ditanyakan kepada saya. Kita bisa sharing tanya jawab. Terima kasih. Nama saya Pendeta Edi Lumbang Tobing, dari GPDI Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Terima kasih. Saya senang sekali dapat undangan ini, apalagi dikatakan tentang penginjilan. Betul. Karena saya sendiri secara pribadi 10 tahun lebih jalan sendiri. Kemudian saya juga ada mendengar beberapa metode tentang penginjilan dan sebagainya. Jadi kedatangan saya ke sini, saya bertanya dalam hati saya, karena ini adalah kebersamaan dan untuk gereja lokal masing-masing, bukan untuk ditarik, saya menarik. Betul. Jadi yang terkira dalam pikiran saya, mungkin di sini kita mempunyai satu metode cara penginjilan atau untuk memenangkan jiwa. Itu satu. Yang kedua, mungkin kita mempunyai sasaran, arah kepada siapa kita menginjil. Yang ketiga, mungkin kita mempunyai satu alat atau ya yang bisa nanti jiwa-jiwa ini bukan hanya ke gereja kita saja,
mungkin ke gereja di mana kita berada, kita offer. Kalau boleh, saya boleh 5 menit Pak ya? Boleh, silakan. Terima kasih. Jangan ngomongin Pak, 3 menit aja. 3 menit. Jadi gini Pak. Jadi kadang kita menginjil ini artinya kita membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Ya, melaksanakan tugas amanah agung Kristus. Itu Matius ya, dan Markus. Ya. Jadi kalau saya bicara kepada orang, saya terbatas untuk berbicara dan terbatas saya jangkau. Saya selalu berpikir, Tuhan, apa yang bisa saya perbuat Tuhan untuk saya bisa menjangkau jiwa-jiwa? Kalau saya sendiri bekerja, tidak mungkin Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan saya visi, maka saya membuat satu buku komik yang namanya Siapakah Yesus Itu. Dan ini sudah saya buat, nanti bergambar dan juga ada tulisan. Bahkan saya kembangkan lagi. Ini saya bikin yang ringkas. Ada sini, ketuhanan yang Maha Esa. Saya kaitkan juga dengan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian siapa Kristus itu sudah saya tulis di sini. Ya. Yang menarik adalah pada waktu saya bicara dengan seorang hamba Tuhan, kalau kita di sekolah Alkitab Teologi ya, kita bicara tentang, ya maaf ya, kita bicara tentang, ya, mengapa orang Kristen banyak mualaf. Intinya itu, mengapa orang Kristen banyak mualaf. Ternyata kuncinya adalah karena kita kurang menguasai Trinitas Allah kita. Di sekolah kita belajar Islamologi 2 SKS, sedangkan mereka mempelajarinya sampai 15 SKS. Jadi tertarik akan itu, maka saya membuat buku ini, kemudian dan buku ini akan saya sebarkan ke 34 provinsi di Indonesia, dan saya kerjasama dengan lain. Nah, inilah metode yang saya coba dalam penginjilan, yang mungkin ada gunanya buat kita, dan ini juga akan saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih Pak Tommy. Nama saya Pendeta Daniel Budi Utomo. Saya diundang oleh Ibu Esther dari Ibu Tempat. Ada beberapa yang ingin saya tanya. Ya. Alasan, artinya supaya mungkin ada solusi, ada kerjasama yang mungkin bisa kita kerjakan. Mic-nya kurang. Ya. Jadi kebetulan memang Solusi maksudnya Pak. ya, artinya mungkin ada sesuatu yang bisa kerjasama. Kan tujuannya ini sepertinya ada penginjilan KKR itu, mengumpulkan massa di satu tempat. Ya. Jadi kebetulan saya ada kesan penginjilan juga yang lain dengan cara yang sama. Ya. Cuma memang sedikit beda, dan kerjakan kemarin bisa 20.000. Ya ini akan. Jadi artinya kalau memang tujuannya seperti itu, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Ya. Yang perlu saya ketahui yang pertama adalah sinode reform karismatik ini ada bernaung di mana? Apakah di PGPI, di PGI, atau di PII? Atau di PGLI. Nah sebenarnya itu ada beberapa jalan sehingga kita bisa kerjasama dengan aras nasional. Kita bisa melakukan penginjilan itu sampai puluhan ribu orang ya, karena kita kerjasama dengan aras nasional. Ya, jadi kalau memang tujuannya seperti itu, ya nanti mungkin ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah kalau tadi memang ada form mengisi jiwa, memang kita isi baru sedikit-sedikit Pak, karena saya pikir itu jiwa baru atau seperti apa ya, jadi seperti itu. Jadi saya hanya ingin penjelasan itu, dan mungkin nanti kita bisa share bagaimana menjangkau seperti yang diinginkan. Terima kasih. Metode sasaran ya, kita punya tujuan cuma satu, yaitu apa? Kebersamaan untuk tegakkan Injil, supaya dengan api Injil itu dibakar satu hal itu, sehingga orang-orang itu terbakar dengan kembali bahwa dengan panggilan mereka masing-masing akan dijadikan umat Tuhan. Nanti metode nasarannya dari gembala Papa Loka yang meneruskan ya.
bukan dari kita nggak bisa teruskan metode dan sarannya, karena ini kita adalah menggabungkan bermacam organisasi gereja berbeda-beda. Jadi kalau sasaran tentu akan bicara dengan sistematiknya, bicara dengan ininya, ini akhirnya jadi nanti akhirnya perdebatan. Kenapa lu bikin buku seperti ini? Kenapa itu? Tidak, nggak mau. Jadi ada kebersamaan berkumpul, kita puji Tuhan di sana, kita memuji meninggikan Tuhan, kemudian firman Tuhan disampaikan, semua kita bergandeng tangan, doa bersama-sama, setelah itu pulang ke rumah masing-masing, sudah selesai. Udah itu aja. Terus ada untuk apa? Jangan main-main. Kalau Yesus hadir, semua selesai. Kalau nggak ada Yesus, apa yang mau dikerjakan? Dia bukan tulisan, bukan bahasan, tetapi hati kita berkumpul. Injil ditegakkan, sudah selesai. Itu ya Pak Topin, itu yang kita. Kemudian Bapak tadi saya nggak dengar, maaf Pak, namanya saya nggak jelas ya. Pak Daniel, oke, sorry Pak Daniel. Solusi kerjasama itu bagus Pak. Ya, kita bukan nggak ada gabung ke PGRI, semua kita ada gabung di sana. Cuma saya lihat, ya efektifnya itu, ya nggak gitu jalan gitu. Bukan saya nggak mau menggerakkan itu, tapi Bapak bisa mengumpulkan, itu hal yang baik sekali Pak. Itu penting. Nah Bapak punya itulah perkumpulan ini. Bapak punya satu kerinduan bisa mempunyai cara pandang sendiri. Ayo silakan kita jalan. Tujuannya adalah semua itu apa? Tujuannya adalah kebersamaan untuk mengingat Tuhan aja sudah. Setelah itu pulang gereja masing-masing. Gak ada apa-apa. Gak usah pikir yang aneh-aneh. Berkumpul tuh mau apa? Gak usah pikir aneh mau begini. Gak ada aneh-aneh. Jadi kumpul, doa, muji Tuhan, firman Tuhan, udah selesai. Gitu ya Pak? Jadi gak usah mesti, oh kita nanti begini, kita bahas ini. Kalau sudah bentuk bicara organisasi, sudah bicara perkumpulan manusia itu, bicara ini, nanti kita kumpul paling lama 3 bulan bubar Pak. Jadi bubar. Nah kemudian bilang, oh ini bagaimana, tidak, gak usah itu. Terus kita jangan setahun dulu. Kalau ini bisa kumpul setahun, Tuhan pimpin, berarti udah mujizat. Udah mujizat Pak. Setahun, ya bulan, 2 bulan, KKL sebulan, dalam setahun 5 kali bisa semua kumpul begitu, dan jemaat Bapak lokal berkembang, itu sudah mujizat, gak usah pikir lain Pak. Kalau Bapak diberkati dan gereja lokal, Bapak berkembang dan gereja lokal, gereja Bapak tambah besar, bisa bangun gereja. Aduh Pak, jangan lupa aja kita diundang untuk dengar aja Pak. Udah cukup Pak, gak usah lain Pak. Dan gak usah pikir, wah bagaimana ini tadi uang dana kita, gak usah. Bapak dapat berkat, Bapak pakai sendiri. Bapak dapat berkat, Bapak gerakan sendiri, besarkan gereja sendiri. Tidak usah sama kita apa-apa. Kita cuma butuh Bapak punya hati sama hati saya. Butuh sekarang tahun ini untuk memuliakan Kristus. Terus pertanyaan yang lain? Sudah Pak? Ya, terima kasih. Ya. Kesempatan ini. Nama Pak? Ya. Nama saya Pendeta Kasih Duniga dari Gereja Pantai Costa Rahmat. Tinggal di Pantai Gelang, paling ujung. Ya, puji Tuhan. Pertama, saya katakan apresiasi pertemuan pada siang hari ini, di mana tadi Bapak sampaikan tentang apa yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak yang dibagikan kepada kami pada siang hari ini. Dalam konteks itu kami dihimpunkan dengan biaya dan lain sebagainya yang memang Tuhan persiapkan untuk Bapak. Sekali lagi apresiasi dalam kegiatan hari ini. Sesuai tadi dengan pembicaraan Bapak tentang apa yang Tuhan taruh, saya pikir dalam konteks hari ini mungkin dijadwalkan terus dalam pertemuan, apakah sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, dalam penjadwalan sebulan sekali atau 2 bulan sekali ini dilihat kapasitas kehadiran. Amin. Dari kapasitas kehadiran itulah saya percaya, karena kalau ini dari Tuhan, maka Tuhan akan berbicara khusus kepada Bapak atau dengan kelompok-kelompok yang memang Tuhan tahu apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Sehingga saya sering ikuti Pak pertemuan, mungkin saya baru melayani Tuhan
lebih dari 20 tahun. Amin. Saya dari desa, gitu ya. Pertama ini yang saya ikuti, biaya semua ditanggung oleh penyelenggara. Baru pertama ini, semua gratis, kira gitu. Ya, mungkin bukan karena gratisnya baru datang, tapi ada visi yang mungkin kita dengar yang baru. Ya, kalau sekarang orang senang dengan gereja yang gede, makan senang, tapi Bapak lihat bahwa ada di luar sana yang perlu kita rangkul dan kita bersama. Barangkali yang hadir pada siang hari ini menjadi salah satu interpretasi bagi gereja-gereja yang sedang berjuang sendiri-sendiri, yang walaupun itu ada sinode yang menaunginya. Karena pelayanan penginjilan tadi seperti saya dengar dari Pak yang pertanyaan pertama masing-masing gitu. Ya, itu barangkali. Yang berikut yang ingin saya sampaikan dalam forum ini barangkali, kalau betul ini Bapak ditaruh Tuhan, bagaimana hamba-hamba Tuhan dibangkitkan tentang kasih mula-mula di mana melayani Tuhan. Sekali lagi saya percaya ya, Tuhan akan melanjutkan karyanya. Kenapa? Tadi Bapak singgung bahwa yang menentukan bukan awal, tapi bagaimana perjalanan dimulai itu yang saya lihat gitu. Sehingga nantinya baru kita mengambil kesimpulan apa yang kita kerjakan. Usul saya barangkali yang pertama, apakah ini dalam pertemuan penginjilan bersama melibatkan sinode di mana kita gereja lokal sinode, atau memang rekrutmennya bagi gereja-gereja lokal yang ada di daerah yang memang berjuang dalam penginjilan, sehingga penginjilan bersama ini adalah wadah yang tepat bagi kami. Itu pertama, Pak. Yang kedua, maksudnya ketika ada pertemuan ini jangan sampai orang datang itu karena ada duit yang dikasih bawa pulang gitu, bukan karena ada komitmen untuk mau terlibat di dalam penginjilan bersama. Mungkin barangkali, Pak. Terima kasih. Jawa sebulan sekali atau itu memang penting sekali ini. Penting sekali Jawa ini. Kenapa saya bilang? Saya berdoa pada Tuhan pertama, bagaimana penginjilan bisa jalan? Jawaban dalam hati saya adalah God-man. Nah, bagaimana menunggu God-man itu? Tanpa menunggu God-man, penginjilan akan jalan. Nah, penginjilan bisa jalan harus ketemu God-man. Nah, cara bertemu God-man apa? Yaitu pertemuan. Nah, maka saya bilang, pertemuan ini adalah bicara kisah rasul, bicara gereja mula-mula. Nah, cara gereja mula-mula pertama bagaimana? Ya inilah yang harus kita wujudkan bersama. Jadi bukan kita bicara sekarang ini bagaimana kita itu bertobat supaya jemaat bertobat. Bukan, Pak. Sekarang bagaimana kita Tuhan bertobat. Amin. Jadi ya, Pak. Jadi bukan kita bicara bagaimana jemaat bertobat. Kalau hamba Tuhan hatinya tidak lurus, hatinya bengkok, bagaimana jiwa bisa bertobat? Hamba Tuhan bertobat, cara bertobat, maka kita kumpul dengan God-man itu. Nah, seberapa dapat God-man itu? Ya jadilah wadah pertama untuk orang izinnya itu. Yang kedua, Bapak tanya, ada gereja besar, ada gereja kecil. Justru saya lihat, mau besar mau kecil, itu persoalannya di mana? Persoalan di duitnya. Udah, Pak? Persoalan di duitnya. Bukan kita besar-besar. Itu umatnya umat Tuhan. Saya baca satu buku, pendeta besar pun itu juga manusia. Di dalam hatinya tetap akan emosi, hatinya juga punya perasaan, dan hatinya tetap ada iblis yang bekerja. Jadi nggak ada kelebihan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Maka untuk menjadi itu kita harus bersatu, saling menopang, saling menguatkan, saling sharing. Tapi sumber uang itu tidak boleh ada. Maka saya bilang ini harus diadakan dengan cara apa? Saya sharingkan kepada orang. Saya bilang saya mau adakan itu, tapi kalau kalian negara, kalian berikan persembahannya untuk berkati semua hamba Tuhan.
Udah diam aja, kita sama-sama jalankan dengan tulus dulu aja. Bapak sama gabung bersama kebaktian gereja bersama. Ingat, tidak keluar satu sen pun. Udah aja. Amin. Dan tidak Bapak dirugikan. Bapak tidak pernah diambil jemaahnya. Bapak diisi dengan power firman Allah. Itu aja. Setelah itu kita jalan. Nanti pencukupmennya yang mana kan tahu. Yang tahu kan Tuhan. Saya pun nggak tahu. Benar. Kalau saya bilang saya tahu, nah itu ada sedikit estim saya. Ya. Nah siapa aja yang tinggal, siapa aja boleh ikut Pak. Siapa aja boleh mengikut. Gak ada tegang siapa aja. Karena ini gak ada tergantung ini. Wah ini sesat, ini benar. Ini. Yang mana sesat, yang mana kan kita ngomong Pak. Karena Anda gak dapat bagian, Anda gak sesat. Coba dapat bagian. Oh, coba Anda bilang, ini gereja gak benar, pengajar gak benar, ini gak benar. Coba Bapak Indra tempat jabatan. Oh benar, bagus Pak, bagus. Tuhan berkata, benar Tuhan berkata. Ya saya orangnya belak-belakan ya. Belak-belakan apa adanya. Kita sudah lama ya Pak. Bapak sudah ikut seminar kayak gini bukan sekali, sudah lama. Kita belak-belakan, namanya sharing kan. Sharing kita bisa bicara doktrin, kita bicara liturgi, kita sharing ya, bahas bersama-sama. Saya dari gereja GPD, Gereja Pentekosta di Bekasi. Masalah visi misi dan mekanisme untuk penginjilan ini saya pikir semua jelas. Cuman satu yang saya pengen tanya gini Pak, kata Bapak tadi mau pasang logo gereja di warna. Ya. Nah, gini loh Pak, saya tanya itu logo gerejanya, logo per hamba-hamba Tuhan yang ada di sini atau logo satu, umpamanya seperti saya GPDI, cuman pasang GPDI atau umpamanya saya GPDI Setia Mekar. Nah, takutnya gini, kalau cuma pasang logo GPDI itu tidak ada, takutnya ada dari majelis pusat atau majelis daerah yang bisa, ini izin dari siapa pasang logo ini? Kalau memang ada yang mau bertanggung jawab, oke saja. Oke ya, terima kasih, itu saja. Jadi mau logo, yang penting nama Bapak aja dipasang. Supaya nama Bapak gembala sidang, namanya si Billy, alamat di sini, gembalakan di sini, jemaat sekian, gua tampil yang gereja. Ya karena benar apa yang Bapak ngomong soal GPDI besar. Ini gereja mana, GPDI mana? Tidak. Jadi yang ikut aja. Jadi waktu ikut kan Bapak bawa jiwa. Bapak isi dong bawa jiwa. Bapak mau cantumkan apa? Waktu Maret kan ini penting Bapak isi email. Email tuh isi. Nah waktu kita email ke Bapak, Pak ini Bapak mau jiwa. Bapak mau jiwa 20. Terus kemudian Bapak yang mau cantumkan itu apa? Oh Pak, saya mau cantumkan nama saya aja, pendeta, gembalakan di sini dan gembala alamat sini. Udah Pak cantumkan itu. Kau mau gak mau cantumkan nama gereja, nggak masalah. Karena kan organisasi besar itu susah, sinode untuk diizinkan kan. Nah jadi itu nggak masalah. Nama pendeta, gembala sidang, ya bila perlu, ya foto Bapak kita cantumkan. Lebih mantap kan, supaya nggak salah. Domba itu nggak benar. Domba itu gak buta supaya. Oke, belum lagi ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih. Saya dari Gereja Katolik. Nama saya Joseph. Kalau dipanggil di pelayanan Yusuf. Mungkin mereka bilang sama itu nama, tapi saya nggak mempersalahkan nama Pak. Saya asalnya dari Talaut. Mereka Filipina sana. Jadi saya itu sangat senang berada di sini Pak. Yang saya bingung Pak, apakah bisa kita untuk mempersatukan dogma itu Pak? Cuma itu saya pertanyaannya Pak. Iya, soalnya masing-masing kan megang aturan. Terima kasih Pak Yusuf. Mempersamakan dogma itu agak sulit. Tapi mempersatukan Injil pasti. Itu aja. Punya Pak kita. Nah, saya udah botak lah Pak dogma, tak botak Pak. Bapak bukti tak bukti. Injil aja Pak. Yesus kita satukan ya. Nama saya Pendeta Cornelius Selang, saya dari Gereja Pentekosta Elim.
Puji Tuhan. Kita bicara tentang visi dan misi. Tadi saya tangkap di Galatia pasal yang ketiga, ayat 26 sampai 28. Ya, betul Pak. Itu sebenarnya gereja sementara mati visinya, gereja juga mati penginjilan. Ya, betul. Karena yang kita tinggikan adalah bukan pengajaran Yesus. Seperti kalau tadi kita lihat kemajuan daripada bukan pengajaran Yesus. Tadi Bapak bilang apa? Bukan pengajaran Yesus yang kita ajarkan seperti Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus, Paulus dan Petrus yang menunjuk kepada Yesus. Tetapi sebenarnya saat ini gereja kepemimpinannya itu bukan Yesus, tetapi manusia itu sendiri. Dan kita sementara berdosa besar karena gereja tidak terlihat pada posisi yang tepat, di tempat yang tepat, dan di mana Roh Kudus akan bekerja. Oleh karena itu, lewat pertemuan kita, visi misi ini diperjelas dan juga bagaimana kita satu hati satu suara di dalam Roma pasal 15 ayat 56. Roma 15 ayat 56, kita satu hati satu suara. Yesus merubah itu dari hati. Kemudian kita akan berkata bersama-sama bahwa Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Oleh karena itu lewat pertemuan kita, biar kita jangan buang-buang waktu untuk bersatu, tetapi biar Yesus yang mempersatukan kita lewat Roh Kudusnya. Jadi di sini yang kita harus tegaskan, kita tidak boleh pertahankan dogma kita karena Alkitab itu yang berbicara, dan hamba Tuhan yang ada ini seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu benar. Dan saat ini kita mau keluar dari organisasi kita masing-masing untuk berdiri supaya bersatu, sehingga Roh Kudus akan mempersatukan kita karena kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Justru itulah kita harus bersama dengan kisah Rasul yang telah dicatat di Alkitab. Kita lihat sekarang seperti Bapak, gereja bukan digembalakan Yesus saja, digembalakan oleh manusia. Kenapa saya katakan Bapak itu ngomong benar? Anda lihat waktu khotbah pertama Petrus dan Yohanes, ketika mereka berkhotbah 3.000 orang bertobat, tetapi setelah akhir tahun-tahun Taurat menyatakan tidak boleh pakai nama Yesus, dia disidangin, dia pulang dalam terlepas dari sidangnya, dia itu tidak dipersalahkan oleh rasul-rasul lainnya, dia tidak juga diperhakimkan oleh jemaahnya. Coba saudara sekarang, ya khotbah diatur oleh jemaat, diatur oleh sesuatu orang-orang tertentu. Kalau saudara tidak berjalan baik, Anda dipersalahkan habis-habisan. Inilah kita hamba Tuhan itu sudah hilang daripada wibawa amanah agung yang diberikan Tuhan. Kita sudah hilang sebagai hamba Tuhan yang harus menjalankan amanah agung. Kita nggak bisa jalankan lagi. Gereja Anda gembala, semua Anda untuk jadi gembala itu sudah ambil bendera putih, Pak. Ya. Ini salah, itu salah. Selalu disalah-salahin. Kita ngomong keras, bilang terlalu keras. Kita nggak ngomong, bilang kita tidak punya suara, nggak ngerti. Nah, inilah kita harus bangun untuk saat ini bersama. Di mana gereja bukan lagi sekarang ini butuh manusia, gereja butuh Yesus. Amin. Tetapi yang sekarang ada gereja butuh petron-petronan manusia-manusia yang mempunyai cara pikir dengan manusiawinya, pandangan manusiawinya, bukan pandangan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena dipikirkan semua adalah satu kehormatan, jabatan, dan uang yang powerful. Anda harus dengar, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Hebat, luar biasa. Anda harus dengar karena saya semalam ketemu dengan Tuhan. Saya bingung kalau saya ketemu Tuhan, saya juga mau pulang balik Indonesia lagi. Ini statement-statement seperti ini sangat menakut-nakuti jemaat-jemaat awal. Maka kalau gereja semua jemaat diajak dalam salib itu cuma ada dua. Pengajaran Alkitab harus terus diajak kepada jemaat supaya jemaat itu pakai otak supaya pintar. Kalau jemaat itu pintar pakai otak, maka jemaat itu akan berapi-api melakukan penginjilan. Gak usah kita suruh, dan dia akan takut akan Tuhan.
Jadi itulah apa yang Bapak utarakan itu, memang kita harus bangun seperti itu Pak. Bukan pada manusia, tetapi bagaimana caranya. Nah itu butuh Yesus. Kita semua dibentuk karena Yesus. Kita harus kembali kepada Yesus. Tanya dengan perkumpulan suara kita, hati kita, nangisan kita, biar bini Godman itu keluar. Pada wujud sekarang itu menegakkan penginjilan yang murni, yang suci, yang bisa ditegakkan untuk banyak jiwa bisa kenal Yesus. Sama-sama di Nias. Pak, saya Medan Pak. Horas Pak. Horas Pak. Kalau orang Medan Horas. Kalau orang Nias bilang Yahoo. Kalau orang Kristen bilang Salum Pak. Oke Pak. Ya terima kasih Pak, saya tertarik dengan visi Bapak, visi dari penginjilan, yaitu membangkitkan kembali Injil, api Injil, sehingga Injil itu menyala dan berkobar. Ya saya sangat setuju dengan visi supaya Injil di Indonesia ini berkobar dan berapi-api. Nah cuman tadi saya terkesan dengan penjelasan Bapak bahwa sekarang gereja itu tidak memperhatikan Injil, tetapi lebih memperhatikan uang. Saya berkata Pak, kalau sebenarnya gereja itu mementingkan Injil, tapi kalau nggak ada uang juga Injil nggak berkembang. Betul. Gitu ya. Jadi tidak ada penginjilan kalau tidak ada uang. Uang juga Pak sangat dibutuhkan. Ya, tapi bukan hal yang terpenting. Terus kemudian yang saya mau tanyakan kepada Bapak, kenapa Bapak kumpulkan? Ya terus nggak diizinkan Bapaknya ngomong Pak. Tidak diizinkan kalimat kedua Pak. Ya, Bapak mengumpulkan pendeta-pendeta. Ya. Tujuan supaya penginjilan bisa menjadi penginjilan yang berapi-api di gereja lokal. Betul. Nah sementara hari ini kita berkumpul bersama-sama. Pendeta itu tugasnya bukan lagi menginjili, Pak. Ya, pendeta itu tugasnya itu mengelola jemaat, melatih jemaat supaya mereka menginjili. Kalau pendeta menginjili, Pak, sampai kapanpun, sampai mati, sampai dunia ini berakhir, Injil nggak tersebar. Tetapi kalau jemaat itu dilatih untuk menginjili, maka Injil itu tetap berkembang. Bahkan mungkin mudah-mudahan 2020 Yesus datang. Ini bukan nubuatan Pak. Ya, cukup. Terus kemudian begini Pak, mungkin itu digumulkan nanti ke depan. Yang mudah-mudahan ke depan pertemuan-pertemuan berikutnya, yang kami butuhkan itu model dan metode. Bagaimana kami bisa melatih jemaat itu menjadi jemaat yang misionaris. Terima kasih Pak. Kalau kita baca ayat baik-baik, uang itu cuma alat. Uang itu alat. Kristus nomor satu, bukan uang. Saya melayani bertahun-tahun. Saya seorang pengusaha. Saya berpikir, pakai uang saya bisa besarkan gereja. Pakai uang saya bisa beli hamba Tuhan. Pakai uang saya bisa menggerakkan semua. Ternyata itu hanya emosi. Saya belajar tidak pakai uang 1 sen pun saya melakukan pergerakan satu pergerakan gereja. Kalau kita tulus, kita jujur, kita terus-menerus pegang amanah agung, menceritakan, memberitakan kapan Yesus mati, kapan Yesus bangkit, kapan Yesus naik ke surga. Kita terus mengajar itu kepada dia. Itu kata-kata yang kita tusuk kepada jemaah itu. Anda tidak perlu minta uang. Uang itu akan datang sendiri. Tuhan juga bukan Tuhan kita yang nggak ngerti. Sebab saya juga tahu semua apa yang kita mau butuhkan, Tuhan sudah tahu. Kita mau dipakai Tuhan, takut dia nggak dipakai. Kenapa? Mau otak kita semua pikir uang, maka nggak dipakai.
Bapak Yusuf. Kan Bapak bilang bahwa seharusnya gereja nggak berubah. Betul. Nah, saya mau sangai. Oh, oke. Artinya bahwa sekarang juga kita berkumpul di sini berjuang. Betul. Jadi memang tujuan kita pertama memang Kristus. Betul. Ya, tetapi apa? Kalau kita berkata, wah gereja gak butuh uang, ini juga salah. Motivasi. Ya, Motivasinya, ya, bukan Kristus. Ya, oke. Kita juga saat hari ini bersama-sama di tempat ini butuh uang. Oke. Betul nggak Pak? Betul. Nah itu maksud saya. Oke. Jadi memang Mantap. Visi yang mantap. Ini adalah kesatuan. Kita jelas salah atau yang kasih pertanyaan salah diperbaiki lebih mantap lagi. Ini mantap ini. Oke, yang tanya kedua, bagaimana untuk mendorong? Kita dorong jemaat itu. Bagaimana dorong? Memang betul. Mendorong jemaat satu-satu ada PA. Jemaat kalau tidak dikasih pengertian tentang Alkitab, gak mungkin jemaat itu bisa gerak. Nah, PA itu bagaimana? Itu sebagai seorang gembala harus persiapan luar biasa. Justru sekarang jemaat tidak suka PA. Kenapa? Karena ada masalah pasti. Kita gak pernah koreksi diri. Karena kita PA, kita pikir kita pintar. Tapi begitu kita ngomong, dia tidur melulu. Karena ada sesuatu yang tidak pernah disangka. Sebetulnya sih ini usul. Ya, masih. Kelihatannya kalau saya baca isi dari Pak Elson, ya, mudah-mudahan usul saya itu memang sudah terhisap. Tapi ya supaya dikonfirmasi aja ya, itu pasti. aja. Bapak Ibu, saya cukup kenal baik dengan Pak Elson, ya. Jadi tapi saya bukan anggota gerejanya Pak Elson. Saya dosen di beberapa sekolah teologi ya. Jadi dalam hal ini saya netral, saya nggak punya kepentingan apapun karena saya dosen di beberapa sekolah teologi ya. Jadi Pendeta Antoni Sutapea. Baik, waktu saya baca visi ini cukup bagus. Tadi saya sharing sama teman saya ini juga. Saya lagi berpikir, mudah-mudahan sih yang di pikiran yang visi yang ada dalam Pak Elson itu seperti mudah-mudahan saya benar memikirkannya. Tapi kalau salah pun nggak apa-apa dikonfirmasi. Jadi gini, yang saya tangkap dari kumpulan kita ini adalah kita dikumpulkan di sini memang bukan untuk membuat wadah tertentu, tapi kita semua dari denominasi gereja, dan bagus sekali kalau pendeta-pendeta ini rata-rata kan pendeta dari gereja masing-masing ya kumpul kita di sini. Yang saya tangkap adalah kumpulan ini adalah memberikan kita api, semangat Amin. untuk menginjili tanpa pernah kita memikirkan tembok-tembok gereja. Jangan, karena di sini bukan tempatnya kita bicara itu. Soal juga metode segala macam, saya pikir juga nanti bisa kita soal metode ya, karena dari gereja ini nanti punya metode ini betul. Saya pikir bukan itu intinya. Nah, intinya mungkin adalah yang perlu kita perhatikan sesuai dengan visi adalah bagaimana melalui kumpulan hamba-hamba Tuhan di tempat ini ya, kita semua dimotivasi untuk mendapatkan berita Injil yang mengobarkan semangat kita menginjili di gereja kita masing-masing. Dan saling mendoakan kita semua. Pergumulan gereja Bapak saya dukung dalam doa. Jadi tolong kita jangan bicara uang juga di sini. Ya, karena motivasinya Pak Elson saya tahu persis. Ya, dia nggak pernah bicara soal uang. Kalau Tuhan memberkati Pak Elson, dia mau bagikan, saya tahu persis. Ya, dia mau membagikan berkat yang diterima itu kepada hamba-hamba Tuhan yang mungkin semangat pelayanannya sudah mulai kendor. Jadi murni yang dikumpulkan di sini adalah kita mau mendapatkan siraman rohani yang luar biasa. Saya sangat diberkati oleh, kalau saya lihat dari gaya Pak, bukan? Iya, kayaknya dosen Bapak, betul Pak? Saya sangat diberkati loh Pak. Saya sangat diberkati dengan apa yang Pak. Tadi pun saya banyak catat, saya sangat diberikan semangat dan luar biasa. Dan mari kita semua kumpul di tempat ini. Kalaupun tadi disuruh bawa segala macam, bukan dalam rangka kita mau bikin semacam kayak gerakan besar, bukan. Kita semua kumpul di sini, nggak punya motivasi apa-apa. Kita hanya datang, dikobarkan. Ketepatan ada Tuhan memberkati seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Elson. Dengan berkat yang diberikan itu, dia ingin membagikan berkat itu buat kita semua. Lalu kumpulan ini kita semua diberkati. Nah, kalau soal metode-metode dia kita terapkan semua di gereja kita masing-masing. Di sini kita hanya diajarkan, ini loh Injil yang mengobarkan kita semangat. Dan kalau di luar itu mungkin kita bisa saling kontak pribadi-pribadi, boleh silakan. Saya pun siap untuk bisa bersharing dengan Bapak Ibu soal metode segala macam. Tapi bukan di sini itu kita bicarakan. Amin. Jadi saya pikir itu yang bisa saya tangkap soal visi ini. Jadi kita dikumpulkan di sini dari
dari berbagai denominasi gereja, dari segala macam latar belakang. Pak Elsen diberkati Tuhan dengan visi yang Tuhan taruh itu. Juga Tuhan berkati Pak Elsen juga dengan berkat yang juga diberkati. Dan kemudian kita semua ingin juga mendapatkan berkat, bukan hanya kumpul di sini, tapi yang paling utama, mimbar itu menjadi membakar kita semua. Sehingga mungkin usul saya senang sekali supaya nanti supaya ada nanti pemberita-pemberita Injil itu adalah kalau boleh sih memang bukan dari kita, nggak apa-apa, tapi intinya dari hamba-hamba Tuhan yang memang nggak punya pikiran yang lain, hanya mengobarkan semangat Injil, begitu itu aja. Terima kasih. Nama saya Pendeta Aldi Masih, saya pelayanan di GPDI Delta Mas Cikarang. Pertanyaan saya pertama adalah, benarkah ini Bapak dapat visi untuk kumpul kita hamba-hamba Tuhan ini dari Tuhan? Pertama, satu. Baru yang kedua, yang pertama, karena saya pikir kalau cuma kumpul-kumpul, saya percaya semua kita biasa kumpul-kumpul, ya kan? Dan saya percaya bukan hanya kumpul-kumpul begini, visi Bapak. Saya pertama, benarkah ini dari Tuhan? Ya, ada yang kita lihat kelihatan dari Tuhan, tapi belum tentu itu dari Tuhan. Baru tadi sudah berbicara metode-metode. Kalau memang tujuan kita adalah supaya gereja bersatu, saya pikir lebih bagus ini usul Pak. Bukan hanya kita lebih bagus kita berdoa sama-sama. Ya, doa sama-sama. Ada doa sama-sama, bukan hanya kalau kita cuma mau kumpul masa. Saya percaya banyak pendeta ini biasa kumpul masa, betul? Betul. Amin. Tapi yang saya katakan, kalau cuma kumpul masa selesai begitu, lebih bagus beberapa pertemuan kita itu ada doa terus, supaya ketika acara nanti itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya tanya, misi dari Tuhan atau tidak? Ini pasti dari Tuhan. Kenapa saya bilang Tuhan? Karena di hati saya tidak ada motivasi apapun. Di hati saya tidak ada motivasi apapun. Satu. Kedua, saya menangis. Kenapa aku harus jadi hamba Tuhan, kumpul hamba Tuhan? Apa kelebihan saya? Apa kemampuan saya? Saya tidak ada kemampuan apapun. Apa data bahasa saya yang harus dikeluarkan untuk mengatakan kepada hamba Tuhan, mungkin di sini lebih senior, lebih banyak, sampai ke desa, sampai ke udah misi banyak sekali. Gak ada Pak, cuma satu. Saya melihat, dan diri saya melihat diri saya sendiri. Saya melihat selama yang saya tahu bahwa hamba Tuhan butuh bertobat. Amin. Kenapa? Butuh bertobat. Dan Alkitab saya berkali-kali membaca, kok hamba Tuhan tidak bertobat, ya Tuhan tidak pernah pimpin. Dia pimpin dia sendiri. Kita butuh Yesus pimpin kita. Menjadi kaki tangan Tuhan yang tercatat dalam Injil. Itu yang saya jelaskan Pak. Kalau Bapak tanya lagi kembali, bagaimana perkumpulan? Ini tidak perkumpulan. Ini adalah seri. Supaya kita dapat satu masukan, satu solusi. Tidak bisa sekali, tapi akan langsung. Nah, untuk itulah yang tadi saya katakan, Pak Tabian katakan, kita harus sama-sama dibakar oleh Kristus. Bukan saya bakar saudara. Saya juga butuh. Saya juga butuh tumpang saudara. Bukan saya tumpang saudara, saya gak ada kelebihan. Saya butuh bapak-bapak ibu tumpang saya juga supaya kuat. Bisa kita punya semangat untuk bersama selalu melihat Kristus yang pimpin di depan terus. Saya percaya Pak, kalau kita semua saya menompangin, saya mendoakan, saya percaya Kristus akan pimpin kita. Akan lebih dasar itu yang kita jalankan semua. Ya Pak ya? Terus Pak? Ya. Terima kasih Pak. Nama saya adalah Pendeta Israel Mungke dari Gereja Betel Indonesia yang ada di Jakarta ini, Jakarta Timur. Saya pertama kali baru di sini ikuti pertemuan ini tentang oleh Bukti. Saya tertarik dengan apa yang Bapak sudah utarakan tadi, dan saya membaca baru hanya sebagian, sedikit. Tapi saya melihat di sini ada visi dan misi hamba-hamba Tuhan.
Berarti ada satu pembangunan tubuh Kristus. Tuh, di sini yang saya tangkap ada satu pembangunan tubuh Kristus di sini yang Tuhan berikan untuk Pak Pendeta Elsa di sini. Memang bagus sekali. Nah, untuk PPI bersama ini kita kan semua ada berbagai latar belakang dari organisasi, tidak. Tapi saya melihat di sini ada reform di sini Pak, di sini gereja reform. Apakah ini menjadi reform untuk karisma hamba-hamba Tuhan atau dogma-dogma reform seperti yang kalau yang reform yang saya tahu di Indonesia di Jakarta ini ada Pak Stephen Top, Pak, ya kan? Tapi ini ada reform karismatik. Kalau memang Tuhan berikan satu visi untuk Bapak Elsi untuk mereform semua, khususnya pelayanan hamba-hamba Tuhan, karisma ataupun karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan, nggak masalah sebenarnya. Hanya kita membutuhkan bagaimana kebersamaan ini bisa terjadi, kesatuan tubuh Kristus ini. Karena selama ini Pak banyak aras-aras nasional, bahkan pertemuan-pertemuan yang digalang oleh para hamba-hamba Tuhan, baik gereja-gereja yang sudah memang kita lihat sendiri, tapi hanya begitu-begitu saja perkembangannya. Saya memang kalau memang ini bisa ditindaklanjuti dengan seterusnya dengan kesatuan tubuh Kristus ini, memang ini adalah doa dari Tuhan Yesus sebenarnya, berdoa untuk murid-muridnya dan berdoa untuk kesatuan dalam penginjilan ini. Hanya yang saya mau tanya sama Bapak, sejauh mana PI ini yang dilakukan oleh Bapak, sejauh mana apakah ini PI di dalam kota dan juga PI di desa-desa gitu ya? Karena ada PI di dalam kota Pak, artinya kalau dalam kota kita lah yang dari Jakarta ini yang harus mau dilengkapi, yang harus memang diarahkan satu visi, satu kebersamaan. Dan juga kita tahu bahwa penginjilan bukan hanya di gereja lokal, tapi penginjilan itu ada eklesia, ya kan harus keluar sebenarnya. Saya nggak tahu sejauh mana yang sudah Bapak punya program, Pak LC punya program ini sekarang ini kita yang kumpul ini. Saya nggak tahu sejauh mana program-program yang sudah dibuat untuk kegerakan pembangunan tubuh Kristus ini. Ya, di dalam melaksanakan PI ini Pak. Saya setuju, saya senang dengan ini. Memang kita selama ini banyak berdoa dan banyak mengikuti pertemuan-pertemuan para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala. Cuman hanya masalahnya kita seringkali tidak diperdulikan oleh sinode-sinodenya. Itu terjadi Pak. Jujur aja, memang banyak gereja-gereja di sini tidak diperdulikan oleh gereja sinode-sinode sendiri. Kalau memang gereja reform yang punya komitmen, punya visi, punya satu pandangan ilahi dari Allah yang membangun tubuh Kristus, khususnya para hamba-hamba Tuhan, saya juga sangat senang Pak Nusi. Tapi hanya itu tadi pertanyaan saya, sejauh mana kebersamaan ini untuk digalang di dalam PI ini Pak, karena visi misi hamba-hamba Tuhan berarti untuk pembangunan tubuh Kristus. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaannya justru ini Pak, sekarang kita bicara reform, ada dogma sendiri. Kita bicara karismatik, punya dogma sendiri. Maka saya namakan reform karismatik tidak pernah bersatu, tiap kali ribut melulu. Gini Pak, ya, saya tidak penting sinode. Saya penting adalah kebersamaan Injil bersama Bapak dan Ibu. Amin. Gak ada gunanya sinode itu. Itu cuma hanya legalnya, secara legal dan sinode. Tapi hati kebersamaan ini di dalam one Christ itu butuh sekali Bapak. Saya sangat butuh itu. Karena saya percaya mau apa dalam hidup itu kita jalankan, mau apa yang kita capai dalam hidup. Jangan-jangan kita nggak masuk surga. Jangan-jangan kelihatan pendeta. Jangan-jangan kita nggak masuk surga. Ya, semua percaya selamat, tapi kan kita nggak tahu. Ya, saya nggak tahu siapa yang sudah pernah ke surga baik di sini.
Saya nggak tahu. Saya nggak bisa utarakan itu. Tapi yang saya tahu adalah selama kita masih dipercaya Tuhan, kita tinggalkan apa namanya gereja A, reform atau karismatik atau inilah atau ini kita tinggalkan. Kita bersama bersatu menegakkan Kristus dan Injil yang kita terapkan terus-menerus. Gak bawa masing-masing punya bendera. Saya tidak tentukan bahwa saya waktu itu bersegera oleh gereja reform karismatik karena saya ketua sinode. Bagi saya ketua sinode memangnya bisa apa? Tapi ada orang, wah, dia dapat lebih banyak itu. Apa penting itu? Kalau saya mau uang, saya bilang Bapak, Ibu, saya gak mau jadi pendeta. Saya gak mau. Saya sampai hari ini mau jadi pendeta, pasti sama Ibu sama Bapak sama. Kita panggilan. Amin. Saya tahu pengguna Bapak dan Ibu karena saya merasai. Apalagi yang jadi gembala di sini, saya juga bisa merasai. Saya tahu persis. Jadi untuk itulah mari kita tinggalkan. Bukan siapa yang mempeduli kita, tapi kita bersama mendoakan bersama dan kita minta pada Tuhan untuk selalu mengasihi kita. Bukan kita yang harus kebersamaan kita saling menghargai, tidak. Bukan kita yang butuh Tuhan, Tuhan, atau bukan kita yang butuh Tuhan, atau bukan Tuhan butuh kita. Saya rasa itu adalah kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Kita harus cari Yesus. Bukan tunggu Yesus cari kita. Kita sekarang sudah ada dalam hati kita, sudah ada Kristus. Maka kita harus cari Kristus terus. Persatukan itu. Jadikan komen itu. Maka kita tunjukkan Injil kita keluar. Di mana ada tanpa motivasi, tanpa profit, ya, tanpa ada. Saya ngomong sama semua teman-teman saya. Setiap persembahanmu yang untuk pada hamba Tuhan, semua saya kumpulkan, saya akan bagikan kepada semua hamba Tuhan. 1 sen pun tidak bersisa. Saya ngomong sama semua teman-teman saya yang telah memberikan berkat kepada hamba Tuhan. Saya nggak pikir, oh ini untung sekian ya. Enggak ada, cincin-cincin lah. Sekian aja, kantong lah. Nggak ada itu Pak. Nggak ada itu. Saya pikir terus begitu. Nggak ada itu. Nah, supaya itu terujung. Uang penting. Tapi bukan uang segala-galanya. Tuhan Yesus segala-galanya. Itu yang saya bisa sampaikan. Saya minta maaf sebab saya terlambat. Dari tadi saya di sini tuh membicara kesempatan untuk saya sampaikan. Sebab ini saya bukan usul, bukan apa, tapi ini kesempatan sebab kumpulan seperti ini jarang terjadi. Amin. Dan gampang kumpul hamba Tuhan seperti kalau bukan Tuhan yang campur tangan tidak bisa. Amin. Jadi ini kesempatan sebab ini saya mau sampaikan pengalaman saya. Nama saya Pendeta Timotius Mulyadi. Ya, nggak perlu sebut dari gereja mana. Ya, gereja Kristus. Perlu. Ya, dari gereja Bethel Indonesia. Dan juga melayani di 2 gereja, dari gereja Pantai Kusta Bernakel dan di gereja Bethel. Seperti itu. Jangan gara-gara organisasi kita bercerai. Jadi pakai hikmat ya. Nah, saudaraku, ini penting sekali buat saya. Kalau kita berhikmat cerdik buat organisasi, kan organisasi memecah belah. Jadi kita tidak ada aturan harus keluar. Tapi pesan pas itu, ini pengalaman yang saya alami membuka gereja baru di daerah yang ada di Parung Bogor dan di daerah terkenal yang sangat keras. Tahun 2006 ada gereja yang dibakar sementara nonton. Dan tadi metode bagaimana menginjil, dan ini pengalaman yang perlu bapak-bapak sekalian juga terangkan. Sebab ini saya alami, di mana gereja kami setelah kami selesai membangun di resolusi. Yang tadinya kami membuka tahun 2004 karena tanpa motivasi, sebab kalau mau melayani Tuhan justru di kampung yang daerah kering. Kalau di Jakarta banyak yang lewat. Ntar ada yang didoain Tuhan semoga pabrik semen lewat. Tapi kami di sana itu tempat paling terpencil, dan yang kami layani itu di daerah komplek yang minoritas, dan mereka rata-rata supir dan daerah itu ya. Jadi ini langsung, jadi pengalaman saya begini. Jadi
ini pengalaman saya ceritakan. Dan pengalaman yang mungkin sangat bermanfaat buat saudaraku, sebab ini menjadi kendala kita di lapangan sharing. Tadi kan judul sharing. Sebab ketika saya membuka gereja, itu yang menolong saya, pengalaman saya 10 tahun di situ. Yaitu bagaimana saya selama hampir 8 tahun itu menjadi masyarakat di situ, tidak membawa status saya sebagai seorang pendeta. Jadi saya membuka tempat saya itu untuk tanam rumput, untuk perkebunan, dan semua orang kampung di tempat itu kerja di tempat saya. Dan mereka merasa berutang budi buat saya. Tetapi yang menyerang saya bukan justru dari orang kampung, tetapi dari beberapa orang yang memprovokasi orang-orang di sekitar situ yang fanatik untuk menutup gereja kami. Dan jadi yang menjadi pengalaman saya di sini, dan saya menelpon semua teman-teman saya, ayo, mulai sekarang kamu harus kenal RT, mulai sekarang kamu harus ketemu Pak RW, mulai sekarang kamu terlibat di Maulid Nabi mereka, mulai sekarang kamu harus terlibat di gotong royong, mulai sekarang kamu harus bertemu dengan siapa saja orang-orang yang berpengaruh di tempat itu, sebab saya sekarang kena batunya. Jadi, dan saya bersyukur saudara kasih Tuhan, sebab selama 8 tahun saya membangun hubungan yang begitu baik dengan masyarakat, sehingga mereka yang pasang badan. Ketika saya diperhadapkan dan dikumpul di satu balai desa, dan saya diserang oleh 25 orang, DKM, masjid, bahkan dari mana-mana. Dan tetapi yang paling terpenting di sini, saya tidak menyalahkan mereka. Pak, sebab pertanyaan iya. Ya, jadi gini Pak, ini saya merasa ini penting sekali. Pertanyaan Bapak. Jadi pertanyaan saya begini, bagaimana Bapak bisa menyampaikan metode yang paling mujarab berhadapan dengan masyarakat? Ya. Iya. Iya. Bagaimana kata yang disampaikan masyarakat? Iya, jadi masyarakat itu, jadi masalah metode-metode, kalau kita tidak berhadapan dengan di lapangan percuma. Jadi ketika saya berhadapan dengan masyarakat, khususnya mereka yang menolak tentang keberadaan gereja di situ, jadi ya saya kira hampir pengalaman sama seperti bapak-bapak, tapi ya sama. Tapi yang saya sarankan di sini, mungkin ada di antara kita yang eksklusif. Jadi di kalangan hamba Tuhan mungkin ada yang terlalu eksklusif, sehingga membuat mereka tidak bergaul dengan orang-orang di sekitar. Jadi saya kira seperti itu. Jadi puji Tuhan. Kita waktu sudah 12, kita ada 5 menit terakhir ya. Kesimpulan tuh. Jadi saya bersyukur ada pertemuan seperti ini. Nama saya Martin menanti adil Sitorus Pale. Kebetulan saya orang praktis ya, saya melayani di dulu di pedalaman di Sulawesi Selatan 12 tahun, 2095 sampai 2007 12 tahun, kemudian 2007 sampai 2014 kemarin saya melayani di Arab, di Yaman. Jadi pengalaman yang saya dibawa Tuhan dalam pengertian tentang Injil yang Bapak maksud itu adalah, apakah sasaran yang Bapak maksud itu akan lebih efektif nanti kalau kita melakukan penginjilan, mengajak orang-orang yang belum terima Tuhan atau terutama yang berbeda agama. Itu yang saya tanya, karena memang pangsa pasar kita istilahnya kalau untuk Indonesia. Kalau di luar negeri kan kalau kita tanya Indonesia itu mana? Negara Muslim terbesar, negara dengan agama yang berbeda dengan kita. Jadi yang pertama, ketika kita berbicara Injil, apakah kita diingatkan juga bahwa fokus kita jangan lagi ke orang-orang yang non kedar, tapi orang kedar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya pengalaman yang cukup pahit tentang berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Tapi kami juga sangat manis di sini. Kami ada beberapa dari JDS di sini. Kebetulan orang-orang Batak juga, ada Pak Tobing, ada Pak Samosir dari JDS dari Jakarta Utara ya. Jadi kerinduan kami begini, dengan doa apapun yang kita lakukan itu akan lebih efektif.
Dengan doa kasih di antara kita akan bertumbuh. Itu yang saya pikir dengan lebih banyak menggalang doa di antara kita. Kemudian masalah posisi Bapak nanti, karena dulu kami pernah punya pengalaman seperti itu, mengatasnamakan kata kita, tetapi pada akhirnya bukan kita, tapi dia ataupun mereka. Sehingga ketika kita lihat sudah melenceng, kita bilang ini kita. Kenapa kami tidak dihargai pendapatnya? Kenapa kami tidak ditanya apa yang namanya advice-nya dan begitu. Sampai akhirnya waktu itu kami terjadi waktu di Arab kami seperti itu. Ada program yang kita bilang ini terlalu justru melenceng keluar dari garis-garis kebenaran. Jadi maksudnya untuk juga Bapak nanti berikutnya dengan banyak kita berdoa, posisi Bapak juga bisa lebih secara rohani. Amin. Satu pertanyaan terakhir. Nama saya Pendeta Rustam Warobe, saya dari GPI. Saya tadi menangkap visi dan misi yang juga sudah dipaparkan oleh Bapak. Dan saya pikir visi jelas Pak ya, semua kepada Yesus. Mungkin yang misinya usul saya adalah untuk waktu ke depan, beberapa waktu ke depan, ya pertemuan-pertemuan atau penginjilan kepada hamba-hamba Tuhan saja. Karena kalau kita bicara untuk mengumpulkan jemaat atau domba atau orang yang lain, maka ini sangat sensitif. Ya, ini akan menimbulkan banyak polemik dan pasti ada banyak kendala. Jadi sebabnya mungkin usul saya adalah ke depan pertemuan hamba-hamba Tuhan, ya penginjilan kepada hamba-hamba Tuhan. Karena banyak juga sekarang hamba Tuhan perlu diinjil. Betul teman-teman? Banyak sekali hamba Tuhan dan termasuk di antara kita yang perlu diinjil. Ya perlu banyak mengalami perubahan, restorasi dan ya dilengkapi, kemudian disirami dengan firman Tuhan seperti itu. Dan kemudian kalau memang ada berkat juga dari Bapak, nggak apa-apa. Bagikan, betul teman-teman? Jadi seperti itu Pak. Tapi motivasinya, ya kita menangkap tadi bahwa dalam pertemuan ini supaya tidak ada tuntutan dari kita. Ya, dan kami bersyukur ya hati yang luar biasa, hati hamba Tuhan yang kembali kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja kira-kira Pak. Jadi untuk waktu ke depan ya fokus mungkin ya untuk pertemuan penginjilan kepada hamba Tuhan, dan mungkin seperti di form itu ya berapa orang yang dibawa, mungkin berapa orang itu bukan jemaat tapi berapa orang itu hamba-hamba Tuhan. Betul teman? Teman-teman, gembala atau pendeta-pendeta yang lain yang belum ya mendengar apa yang menjadi misi dan visi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas pertanyaan Tuhan. Sudah selesai pertanyaan, nanti bisa saudara dan email. Nanti setelah dari saudara Bapak dan Ibu sudah isi emailnya, waktu itu kita akan juga email ke Bapak dan Ibu, dan email kita bisa kita juga tanya jawab di dalam email. Ya. Nah kemudian kita akan bagi grup di email, semua juga bisa bacanya. Ya, semua kita akan sharing terus-menerus sehingga kita minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dalam sharing ini saya percaya bahwa Bapak dan Ibu termasuk saya sangat diberkati karena Bapak dan Ibu sudah punya waktu untuk sharing ini. Kita juga doakan supaya kita terus minta pimpinan Tuhan supaya ini bisa dijalankan sesuai dengan amanah agungnya. Amin. Saya silakan cara berikutnya. Sama-sama berdiri. Kita sama-sama berdiri. Kita akan dengan penuh kesungguhan, kesehatian, kita akan sama-sama menaikkan doa-doa kita, permohonan kita di hadapan Tuhan yang kudus yang hadir di tengah-tengah kita, yang telah memimpin kita dari awal sampai detik ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Kita akan bersama-sama buka suara, masing-masing kita akan membuka suara, kita berseru kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari pertama kita akan berdoa, kita menyerahkan seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, termasuk di tempat yang kita layani. Amin. Baik di desa, di kota, di pelosok, kita bawa di dalam doa, kita mohon Gembala Agung jiwa kita, Gembala Agung dan Kepala Gereja Tuhan Yesus memimpin, memberkati dan
menggembalakan domba-domba milik Tuhan melalui kita yang adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mari kita buka suara, kita sama-sama berdoa sama-sama. Bapa surga, terima kasih Tuhan karena kami sama-sama boleh sehati berdoa. Kami rindu ya Tuhan, orang kami penuh ke seluruh hati kami yang paling kami mau serahkan seluruh gereja Tuhan kami berdoa gereja-gereja kami boleh